1, 2, 3, action. Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sahabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-12, tepatnya pada hari Selasa, 14 Desember, dengan judul Terkutuk di Sebuah Pohon. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih berkat yang berlimpah Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Bukti cinta kasih-Mu bersama dengan kami melalui napas kehidupan yang Tuhan izinkan bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Urapi kami dengan kuasa-Mu, agar pelajaran ini menuntun iman percaya kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Berkat Tuhan selalu menjadi bagian umat-umat-Mu, terkhusus pemirsa Bakti Channel. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kutipan Sekolah Sahabat kita mengatakan, bacalah Galatia 3:1-14. Apa yang Paulus sedang sampaikan di sana yang berhubungan dengan kita saat ini, dan bagaimana dia menggunakan Ulangan 27 ayat 26 dan Ulangan 21 ayat 22-23 untuk menyampaikan maksudnya. Sayang sekali, merupakan hal yang bisa dalam kekristenan untuk menggunakan surat ini sebagai kebenaran atau pembenaran untuk tidak menaati hukum, yaitu 10 perintah itu. Dan memang benar, argumen itu benar-benar digunakan sebagai satu alasan untuk tidak menuruti hukum keempat, seakan-akan memelihara perintah yang satu ini sebagai lawan dari 9 perintah lainnya, merupakan satu ungkapan dari praktik legalisme yang mana Paulus sedang hadapi di jemaat ini. Namun Paulus tidak membicarakan yang berlawanan hukum. Dan tentu saja tidak ada dalam ayat ini yang bisa membenarkan seseorang untuk merusak perintah Sabat. Kuncinya bisa ditemukan dalam Galatia 3:10, di mana dia menulis bahwa karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Dan kemudian dia mengutip Ulangan 27 ayat 26. Isu di sini bukanlah tentang penurutan kepada hukum, tetapi pada mengandalkan hukum. Satu posisi yang sulit jika bukan hal yang mustahil bagi makhluk yang sudah jatuh seperti kita. Poin dari Paulus adalah bahwa kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan hukum Taurat, tetapi oleh kematian Kristus untuk kepentingan kita. Dan hal itu dikreditkan kepada kita oleh iman. Penekanannya di sini adalah pada apa yang Kristus telah lakukan bagi kita di salib. Dan untuk menekankan maksudnya, dia merujuk kembali ke kitab Ulangan. Kali ini dari Ulangan 21-23, seperti Yesus, Paulus berkata, ada tertulis, dan ini menunjukkan otoritas dari perjanjian lama. Dan sekarang dia mengutip sebuah teks yang berhubungan dengan seseorang. Telah ia melakukan satu kejahatan besar, dan setelah dia dieksekusi, dia kemudian digantung di sebuah pohon. Kemungkinan sebagai sebuah bentuk pencegahan bagi orang lain. Meskipun demikian, Paulus menggunakan hal itu sebagai sebuah lambang untuk kematian pengganti dari Yesus untuk kepentingan kita. Kristus menjadi kutuk bagi kita. Dalam hal itu, dia menghadapi kutuk dari hukum Taurat, yaitu kematian, yang mana semua manusia akan menghadapinya, karena semua telah melanggar hukum kabar baiknya dari Injil. Bagaimanapun juga adalah bahwa kutuk itu yang seharusnya menjadi bagian kita, sekarang ditanggungnya di salib, sehingga kita boleh menerima Roh Kudus melalui iman. Galatia 3:4. Atau sama seperti yang Ellen G. White katakan, tidak seorang pun kecuali Kristus yang bisa menembus manusia yang sudah jatuh dari kutuk hukum Taurat dan membawa manusia itu dalam hubungan selaras dengan surga. Kristus
yang telah meletakkan dalam dirinya kesalahan dan rasa malu dari dosa-dosa yang sangat menentang Allah yang kudus, sehingga hal itu harus memisahkan bapa dan anaknya. Ellen G. White, Patriots and Prophet, halaman 63. Pikirkan tentang apa yang Anda akan hadapi jika Anda harus menerima hukuman untuk kesalahan apa saja yang Anda perbuat. Namun, karena Kristus telah menanggung hukum untuk keselamatanmu dalam dirinya, jadi Anda tidak perlu menanggungnya. Sekarang, bagaimana respon Anda terhadap pengorbanannya? Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Semoga melalui pelajaran sekolah sahabat hari ini, maka iman kita pun semakin kuat. Pelajaran ini kiranya menuntun iman percaya kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat, mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami, dan rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan keselamatan yang Tuhan rencanakan untuk semua manusia. Dan kami datang Tuhan untuk menerima rancangan itu, tawaran itu, sehingga kami dilayakkan untuk dibenarkan dan memperoleh kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, serta kami memperoleh keselamatan. Berkati semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan video ini, kasih Tuhan menjadi bagian mereka. Hiburlah mereka di saat berduka, di saat sakit Tuhanlah kiranya menyembuhkannya. Dan bila ada permasalahan di tengah keluarga, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Dan kiranya iman kerohanian semua umat-umat Tuhan tetap terpelihara hanya kepadamu saja. Banyak dosa kami Tuhan, ampunkanlah kiranya kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di jam yang sama dan channel yang sama. Saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.